Bu Rizka berkesempatan menjadi MC untuk kakaknya, ini sekarang adiknya. Ayo. Oke, selamat datang kepada kedua orang tua dari Arfan. Selanjutnya MC dan pemateri yaitu Bu Rizka panggilkan Arfan, Mahana Gemilang, dan Tristan Rafa. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Ramdan and Mr. Sinta, I examiner. The Honorable Mr. Iwan and advisor. The Honorable Arfan parent and of my friend. Ladies and gentlemen, thank you for being it with me this morning. My name is Tristan Rafa Asekwar Putra. I'm the MC at each event and it my great pleasure to the your to sit our event and let's open reading basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, it's good time to the parent agenda the presentation by the parent. The presentation is given by Arfan with the benefits of bioforest for the environment. Plus give to for ancient to Arfan and him to with welcome to the chat, ladies and gentlemen, Arfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Ramdan and Miss Sinta as examiners, the Honorable Mr. Iwan as an advisor, the Honorable my parents and all of my friends. Ladies and gentlemen, I will present my presentation with the title Benefit of Biopore for the Environment. Background. Currently, flooding often occurs, especially in urban areas, and one of the causes is a poor drainage system. Usually in densely populated areas, the drainage is poor due to the lack of water absorption capacity of the soil. By making biopore absorption holes, it can help water to immediately enter the soil. Apart from that, the organic waste in the hole help water seep more quickly into the ground, thereby preventing flooding and preventing organic waste from being washed in landfill. Objective of research. First, to find out the benefit of biopore for the environment and to find out why using biopore can prevent flooding. Second, so that people will be motivated to make biopore. Benefit of research for school.
so that school can reduce organic waste. For myself, so that researchers know the benefit of biopores for the environment. For community, so that people do not throw rubbish carelessly and are motivated to create biopores to reduce the amount of organic waste that accumulates in final disposal site (TPA). What is biopore? According to Dr. Kamira Ziudin Brata, biopore infiltration holes are cylindrical holes made into the ground as a water absorption method aimed at overcoming standing water by increasing the water absorption capacity of the soil. What is environment? According to Spidey, environment is the sum of all objects. These objects include living objects and inanimate objects, including all the conditions that exist in the human environment for living. According to Supardi, the environment can be divided into two, namely the non-physical environment and the physical environment. Research method, location, at home, time, September until October 2023, method, experiment, tools and material. First, drill the soil. Second, pipe and lead that have been perforated. Third, wash organic waste. Fourth, water. How to make biopore? First, wet the soil using water. This will help to soften the ground and make it easier to be dug into. Second, start digging the hole using ground drill or crowbar. Third, put the plastic pipe into the hole that has been dug. Fourth, fill the plastic pipe is already planted underground with organic waste such as dry leaf or fruit vegetable scrap. When the hole have been filled, close it with the perforated lid. Conclusion: the main benefit of biopore for our environment. First, increasing water absorption power. Second, converting organic waste into compost. Third, maintain soil fertility. Suggestion: hopefully more and more people will make biopores so that the benefit for the environment will be felt more and more. Thank you. Let's open it. Big applause to Arfan. Any question? Assalamualaikum. Salam. Kamu udah pernah lakuin ini nggak di rumah? Udah. Oh. Ya udah. Hah? Ya udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau biopori bagusnya taruh di mana? Apa? Tempat taruh biopori bagusnya di mana? Di taman atau yang gampang buat dimasukin sampah organiknya. Oke, makasih. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa dari banyaknya cara mengolah sampah organik kamu milih meneliti biopori? Karena biopori itu manfaatnya banyak dan bisa mengurai sampah dengan baik. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arfan, kalau misalnya sampah organik tuh kira-kira kalau dalam biopor itu jadi pupuknya berapa lama? 5-4 hari. Cepet, terima kasih. Sama-sama.
Apakah kamu sudah membuat lubang biopori? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lubang biopori yang kamu buat? 2. Sama-sama. Lies him for examiner. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Arfan ya. Ya, panam dan ucapan barokallah atas penelitian ini. Sederhana tapi sangat menarik ya biopori ini. Bahkan Dinas KLH Lingkungan Hidup Semarang itu menentukan biopori menjadi bagian gerakan konservasi ya, terutama tanah ya dan air. Jadi walaupun mungkin sederhana ini, tapi ini sesuatu hal yang serius gitu ya kalau digarap menjadi gerakan yang luar biasa gitu ya. Nah, yang ingin Pak Ramdan tanyakan tadi sebenarnya udah banyak nih dari teman-teman pertanyaannya. Pertanyaan Pak Ramdan hampir habis gitu. Nah, tadi biopori ini banyak manfaat ya. Dari satu biopori, masalah air, masalah sampah, terus juga mikroorganisme di sana sehingga menyuburkan tanaman dan lain-lain. Nah, Pak Ramdan ingin tanya, tadi kan salah satunya itu membuat tanah itu subur di sekelilingnya gitu ya. Nah, Arfan tahu nggak apa sih ciri-ciri tanah atau lingkungan sekitar biopori itu subur? Apa mungkin yang menjadi patokan sehingga itu disebut subur gitu ketika ada biopori? Patokannya apa disebut? Ada banyak makhluk hidup yang di dalam seperti cacing, ulat seperti itu, dan tanahnya gembur. Oke, baik. Ini teman-teman perlu dengerin juga nih ya. Jadi tadi ada beberapa ciri kurang lebih seperti itu ya. Dan ini bisa dipraktekkan di rumah. Kemudian yang berikutnya yang Pak Ramdan ingin tanyakan, proses tadi yang dilakukan hanya tradisional, maksud tradisional itu menaruh sampah organik saja atau ada campuran-campuran lain, misalkan kan ada EM4 ya, kemudian dicampur molase, atau hanya tradisional? Karena setahu Pak Ramdan kayak EM4 itu kan bakteri ya, kemudian dikasih makanan bakterinya itu sama air gula sehingga EM4 itu aktif ya, bakteri aktif mempercepat pembusukan. Nah, yang dilakukan, yang dipraktekkan sama Arfan ini hanya naro aja atau ada campuran lain atau cara lain gitu ya? Cuma dimasukkan sampah organiknya saja, habis itu tinggal ditunggu 5-4 hari baru diisi ulang. Oh, diisi ulang lagi. Dipanen atau ditaruh gitu aja mengendap di bawah? Kalau dipanen sebulan sekali. Sebulan sekali. Dan itu manfaatnya untuk apa setelah dipanen itu? Menjadi kompos. Baik. Ya, mungkin yang terakhir, apa kesulitan yang dirasakan dari proses atau yang menantang ya dari proses penelitian yang dilakukan dari awal sampai akhir bagi Arfan? Kalau dari awal sih membuat bioporinya itu yang susah itu bagian ngegalinya. Cuman kan awalnya itu dipanggil tukang taman, nah dibuat satu dulu lubangnya. Nah setelah itu kan satu lagi buat saya biar bisa difoto. Nah itu agak susah lubanginnya. Oh, jadi perlu effort di situ ya. Iya. Tapi nggak menyerah kan, lanjutkan proyeknya ya, jadi ya. Iya. Alhamdulillah. Itu saja, terima kasih, barokallah. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Arfan, penelitiannya hampir sama tadi ya tentang sampah-sampah juga nih. Jadi Bu Sinta mau tanya, tadi kan di hipotesisnya Arfan lubang resapan biopori itu bisa mengurangi sampah organik. Ya. Seberapa besar pengaruh yang Arfan rasakan dari pengurangan sampah organik yang ada di rumah Arfan? Apakah sekarang Arfan juga udah mulai memilah sampah di rumah atau gimana?
Kalau di rumah sih sampah plastik sama sampah organik udah dipisah. Cuman ya kadang kalau lagi buru-buru sampah plastik juga kegabung. Oh gitu. Oke, terus ini kan tadi katanya lubang biopori itu bisa mengurangi, mencegah atau mengurangi banjir ya. Sekarang kan udah mau masuk musim hujan nih. Nah, apakah pembuatan lubang biopori itu cukup satu lubang aja atau perlu banyak sih biar tadi infiltrasinya bagus airnya apa gimana? Kalau baiknya sih banyak. Banyak. Terus kalau bikin lubang biopori itu harus pakai pipa atau bisa sampah organiknya ditimbun aja? Nggak bisa, harus pakai pipa atau gelas seperti yang dibuat sama SD6. Oh gitu, baiklah. Kalau gitu, alhamdulillah Arfan ya sudah melewati tahap presentasi. Semoga dari penelitian Arfan ini bisa menginfluence atau bisa ngajak banyak orang untuk bisa lebih memanfaatkan pekarangan atau halaman rumah buat dijadiin lubang biopori ya. Sukses ya Arfan ya. Ya. Oke, barakallah. Dari Ibu Sinta itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Time for advisor. Oke, baik. Terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama kita kasih tepuk tangan dulu kepada Arfan. Baik, alhamdulillah. Selamat untuk Arfan sudah menyelesaikan seminar penelitiannya dan alhamdulillah nanti kita tunggu di revisiannya. Semoga nanti kita bisa selesaikan dengan cepat. Oke, sedikit cerita mengenai Arfan waktu itu datang ke saya mengenai penelitiannya gitu. Tentang apa? Tentang biopori. Nah, kebetulan ternyata kan SD 6 dan SD 5 juga kita punya proyek untuk membuat lubang biopori. Memang betul seperti apa yang sudah disampaikan sama Arfan, biopori itu sangat memiliki manfaat yang banyak gitu loh. Terutama mungkin di daerah urban ya, tadi kan disampaikan sama Arfan, di daerah urban atau daerah perkotaan yang sudah sangat bisa dikatakan sedikit pepohonan. Karena secara alaminya air itu akan meresap ke dalam tanah apabila tanah tersebut belum tercemar atau belum dijadikan bangunan-bangunan yang dibangun dari beton atau betonisasi. Nah, tadi mungkin berdasarkan permasalahan yang di perkotaan, terus akhirnya Arfan tadi memberikan ataupun meneliti tentang manfaat dari biopori itu sendiri untuk lingkungan. Jadi ini menjadi salah satu bentuk kepedulian dari Arfan sendiri dan khususnya untuk teman-teman semua bahwa ternyata di perkotaan itu pun misalkan banyak pembangunan tapi kita tetap harus peduli dengan lingkungan. Salah satunya adalah dengan cara pembuatan lubang biopori itu sendiri. Selamat kepada Arfan, semoga bermanfaat untuk Arfannya sendiri dan terutama untuk teman-temannya. Sukses dan kita ucapkan selamat, tepuk tangan untuk Arfan. Oke, terima kasih. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Time for Arfan parent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ayah dan bunda ucapkan selamat buat Arfan. Barokallah sudah menata diri sedemikian baik untuk percaya diri dan mau berproses dalam penelitian ini. Yang kedua, terima kasih banyak kepada yang terutama adalah Bapak Pembimbing Arfan, Bapak Iwan yang selama ini memang trustnya Arfan ke pembimbing ini subhanallah, dan pembimbingnya membimbing dengan sangat luar biasa. Jadi ada interaksi dua arah antara pembimbing dengan Arfan sehingga kami sebagai orang tua hanya mengamati saja karena Arfan percayanya luar biasa kepada pembimbing dan pembimbing juga memberikan banyak insight dan input yang bagus kepada Arfan. Terima kasih banyak Bapak dan juga kepada penguji Bapak Ramdan dan Ibu Sinta, terima kasih atas masukan-masukannya dan juga kepada Arfan.
juga Ibu Intan yang telah membimbing Arfan untuk pelafalan pronunciation bahasa Inggrisnya. Terima kasih Bu Intan. Yang terutama sekali adalah para fasil hebat yang sangat peduli sekali membimbing Arfan, Pak Irfan, Pak Udin, Bu Ririn, Bu Rizka semua. Terima kasih banyak Pak. Jazakumullah khairan katsira. Semoga semua kebaikan Bapak Ibu semua mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu saja Bapak Ibu. Terima kasih Arfan sudah mau berproses. Bagi ayah bunda ini sudah kemajuan luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Arfan yang telah meneliti tentang apa tadi teman-teman? Biopori. Dan Masya Allah nih kakak-kakak SD 6 dan juga SD 5 juga sudah menerapkan pembuatan biopori, dan itu pakai sampah anorganik. Apa sampahnya? Pakai plastik, botol plastik ya, bukan pakai pipa. Oke, dan biopori juga tadi sudah disinggung oleh penguji, salah satu solusi dari sekarang nih sudah masuk musim hujan nih teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang di rumahnya masih ada lahan, nggak perlu luas-luas, silakan boleh dibuat biopori, bisa pakai botol plastik juga ya. Oke,